Shalom adik-adik sekolah minggu. Wah, tidak terasa sudah hari Minggu lagi. Waktunya untuk kita memulai sekolah minggu. Sebelum memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau nyanyikan satu pujian untuk mengawali sekolah minggu. Mari kita nyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, setelah menyanyikan pujian yang pertama, kita mau siapkan sikap doa kita. Kita mau naikkan ucapan syukur sekaligus doa untuk mengawali sekolah minggu. Mari teman-teman, kita siapkan sikap berdoa kita untuk mengawali sekolah minggu. Mari Mbak Fira yang pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih-Mu. Engkau telah berkati tidur kami semalam, dan Engkau juga telah berkati untuk aktivitas yang sudah kami lakukan. Dan sebentar kami mau mulai sekolah minggu kami Tuhan. Engkau berkati jalannya sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu. Engkau juga berkati teman-teman kami yang kiranya belum bergabung sekolah minggu di hari ini. Berkati dalam setiap aktivitasnya yang mereka lakukan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan sekolah minggu dan doa kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita untuk mulai sekolah minggu hari ini? Oke, kalau gitu kita mau nyanyikan pujian yang kedua, yaitu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang
kita sangat sukacita sekali ya dalam puji nama Tuhan. Selanjutnya adik-adik kita mau bacakan hukum kasih. Mari kita baca bersama-sama hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapa kami yang berada di sorga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul setelah menjalani hari yang penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami berkumpul untuk membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik semua. Semoga kita selalu berada dalam keadaan yang sehat. Sebelum masuk kepada firman, kakak di sini mau bertanya kepada adik-adik semua. Siapa yang pernah melihat gambar ini? Sebentar, kakak akan perlihatkan gambar ini. Nah, coba tebak adik-adik, siapa yang tahu gambar ini tadi? Ya, benar sekali. Ini tadi gambar kecapi, alat musik kecapi. Kita biasa mungkin pernah melihat di alat musik keroncong, biasa dimainkan dengan cara dipetik. Adik-adik, di sini adakah yang tahu siapa tokoh Alkitab yang biasa memainkan alat musik kecapi untuk memuji Tuhan? Ayo, siapa yang pernah lihat? Pernah tahu siapa yang pernah memainkan alat musik kecapi? Nah, alat musik kecapi dimainkan oleh Daud. Adik-adik pasti mengenal dan tidak asing ya, tokoh yang namanya Daud. Di sini Daud memuji dan memuliakan Tuhan menggunakan alat musik kecapi. Selanjutnya, kakak akan membacakan cerita bagaimana Daud memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk, mari kita sama-sama melihat video yang akan diputar. Cerita Alkitab pada hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Daud memuji Tuhan. Daud adalah anak yang paling kecil dalam keluarganya. Kakak-kakaknya semua maju berperang dengan gagah berani. Sedangkan Daud hanya disuruh ayahnya pergi ke padang untuk menjaga dan mengembalakan domba-domba ayahnya. Waktu Daud mengembalakan 2-3 ekor domba ayahnya, ia tidak hanya berdiam diri saja, tapi Daud memuji Tuhan dengan kecapinya. Semua orang senang mendengarkan permainan kecapi dan lagu pujian dari Daud. Sehingga ketika suatu kali Raja Saul sedang sedih dan ada roh jahat dalam hatinya, maka pegawai-pegawainya mengatakan akan mencari seorang yang bisa bermain musik untuk mengusir roh jahat dalam diri Raja Saul. Mereka memuji Daud yang suka memainkan kecapi di padang gurun. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, "Oh, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia." Maka Raja Saul menyuruh mereka untuk memanggil Daud ke istana.
Dan setiap kali Raja Saul sedih dan ada roh jahat dalam hatinya, maka Daud segera bermain kecapi dan memuji Tuhan sehingga roh jahat itu pergi. Raja Saul menjadi lega dan nyaman kembali. Waktu orang Israel membawa tabut Allah yang diangkat para imam masuk ke dalam kota Yerusalem, mereka semua bersorak-sorai memuji Tuhan dan menggunakan alat musik untuk memuji Tuhan sepanjang perjalanan. Meskipun Daud adalah seorang raja, Daud tidak mau diam saja. Ia juga memuji Tuhan di depan tabut perjanjian itu. Alkitab mencatat, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Daud suka memuji dan menyembah Tuhan dalam hidupnya. Kita bisa melihat lagu-lagu pujiannya dalam kitab Mazmur. Nah, tadi sudah toh melihat bagaimana Daud dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sedang mengalami banyak cobaan, namun Daud tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Daud selalu bersukacita walaupun hatinya sedang mengalami kesusahan. Dia selalu bersukacita, dia selalu memuji dan memuliakan Tuhan walaupun dalam keadaan yang susah. Ayo adik-adik yang sedang mendengarkan firman tadi, yang sudah mendengarkan, mari dalam kehidupan sehari-hari maupun aktivitas, kita harus selalu merasa sukacita dan terus memuji Tuhan. Mari adik-adik di rumah kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar kasih karunia Tuhan menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan firman pada pagi hari ini. Jika anak-anakmu boleh mencontoh dalam tokoh Daud yang selalu bersukacita, selalu memuliakan nama Tuhan walaupun dalam keadaan yang susah, walaupun hidupnya menderita, Daud selalu bersukacita dan memuji Tuhan. Ajari kami untuk mencontoh bagaimana pribadi Daud dapat mengajari kami dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dan kita mau nyanyikan satu pujian, yaitu Sungai Sukacita.
Oke, tadi kita sudah persembahan. Berikutnya kita mau doa syafaat ya. Yuk, mari kita siapkan sikap doa syafaat untuk memulai doa. Mari teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu. Sebentar kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang berada di rumah masing-masing ya Bapa. Engkau berkati Tuhan dalam setiap aktivitas yang dilakukan setiap harinya, melalui juga keluarganya Bapa. Engkau berkati selalu, berikan kesehatan ya Bapa, dan juga Engkau berkati kiranya teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan. Engkau berkati dalam setiap obat-obatan yang diminumnya Bapa, dan juga Engkau berkati kiranya teman-teman kami yang saat ini sedang berpergian. Engkau berkati dalam setiap aktivitas yang dilakukannya Bapa. Dan Tuhan, sebentar kami juga mau berdoa untuk gereja dan komisi Bapa. Engkau berkati selalu dalam setiap pelayanannya dan juga pelayannya Bapa, dalam setiap menjalankan aktivitasnya, pelayanannya untuk gereja Bapa. Dan juga Bapa, Engkau berkati dalam setiap rencana-rencana dan juga kebijakan keputusan yang ada di gereja ya Bapa. Engkau berkati juga dalam setiap aktivitas komisi yang dilakukan, apalagi dalam menjelang kemerdekaan ini ya Tuhan. Engkau berkati juga sekolah minggu dalam persiapannya menjelang kemerdekaan Bapa, dalam acara kemerdekaannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu, Engkau masih jagai kami Bapa. Dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, khususnya dalam situasi pandemik seperti ini ya Bapa. Besar harapan kami untuk dapat segera berkumpul, tapi kami mau serahkan seluruh kebijakan pemerintah, seluruh peraturan dari pemerintah, dan juga rencana dari pemerintah ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan-Mu turut bekerja dalam setiap kebijakan yang ada dan juga jalannya pemerintahan ya Bapa. Dan juga Engkau berkati ya Bapa dalam Bapak Jokowi untuk memimpin bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan ya Bapa. Tuhan, kiranya persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan sebentar kami juga mau mengakhiri sekolah minggu kami Tuhan. Engkau berkati aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya setelah ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kita mau lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah ini kita mau baca pengakuan rasuli bersama-sama. Yuk, mari kita siapkan untuk baca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yeay. Jangan tutup dulu karena kita masih ada pengumuman. Adik-adik, pengumumannya bahwa minggu depan kita akan ada acara kemerdekaan. Nah, buat adik-adik yang sudah mengikuti lomba kemerdekaan, ada twibon, ada puisi, ada storytelling, ada ucapan kemerdekaan. Nanti pemenangnya akan diumumkan di acara kemerdekaan tersebut ya adik-adik. Jadi tentunya acaranya sangat meriah, apalagi nanti juga ada kakak-kakak sekolah minggu dan juga ada macam-macam acara yang tentunya meriah. Jadi jangan lupa diingat untuk besok
minggu depan itu ada acara kemerdekaan tanggal 21 Agustus. Kita akan live Zoom. Jadi jangan ketinggalan ya, bangun pagi, siapkan pakaiannya yang bertema kemerdekaan. Kita mau rayakan kemerdekaan bersama-sama minggu depan. Oke? Jangan lupa minggu depan live Zoom ya, gitu. Dan untuk buat adik-adik yang belum ikut lomba itu yuk bisa hubungi dari kakak-kakaknya gitu ya. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Happy Sunday.